Oke, kembali lagi di channel saya. Kita tahu Peggy Setiawan DPO kasus Vina sudah tertangkap. Ini satu ya masih ya. Tapi katanya kan 3. Tapi kok 2-nya dihapus, dilenyapkan. Kenapa ya? Wah, luar biasa ya. 8 tahun DPO-nya 3. Tiba-tiba viral, 1 ketangkap, rupanya 2-nya dihapus. Kejanggalan apa lagi ini ya? Kali ini Opung membahasnya. Kita lihat ya gimana Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Salah satu pelaku pembunuhan Vina sudah tertangkap atas nama Peggy. Tapi apa kata Bang Hotman? Kasian kali aku ngeliat si Peggy. Karena apa? Ya mudah-mudahan gak lagi salah tangkap. Iya betul, kasihan ngomong pun gak bisa. Ya kan? Itu dia. Maafkanlah Bapak Polisi, kami orang awam ini. Dikit-dikit pemikiran kami salah tangkap. Sakatala juga begitu, salah tangkap. Betul. Nah itu 88 itu orang tua daripada 8 pelaku itu mengatakan katanya Pak Tetar juga salah tangkap. Maklumilah kami Pak, kami orang bodoh nggak ngerti hukum. Sekarang begini, ya kan, si Peggy ini dikatakan ya bahwasanya dia adalah otak dari kejahatan pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. Dia otaknya, dia dalangnya. Sekarang ku tanya dulu sama kalian. Kalau kalian lihat dari mukanya, percaya nih kalian? Percaya enggak? Aku sih nggak percaya. Aku lebih percaya kalau sempat dia itu adalah tukang. Agak ragu sih. Percaya. Kalau itu percaya aku. Kenapa nggak percaya? Nggak segampang itu percaya. Ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, ya. Yang pertama, Bandung ke Cirebon, kalau kita naik bus itu nggak nyampe 5 jam, nggak nyampe 6 jam, ya kan? Kenapa bisa lama kali makan waktu 8 tahun untuk menangkap 1 orang itu aja? Iya. 2 jam pun ini. Nggak usah pun pakai mobil operasional, pakai bus, naik bus. Iya ya. Biar lebih hemat biaya, lebih hemat ongkos. Ya kan? Iya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, ya. Kejanggalan berikutnya itu, setelah tertangkapnya Peggy, ya, dirilislah lagi konferensi pers lagi. Ternyata DPO-nya cuma 1, nggak jadi 3. Jadi yang 2 kenapa iya, bisa bisa berubah gitu. Pak, pesanan siapa Pak? Apa mungkin juga salah dalam menentukan DPO? Jadi bukan cuman salah tangkap, tapi salah target. Salah target, ya. Di apa namanya? Dikatakan bahwasanya ke-8 orang itu membuat terpaksa berbohong katanya, ya, mengatakan bahwasanya selain Egy ada 2 orang lagi. Karena apa? Karena mereka sangat takut sama si Egy. Sekarang begini, logikanya kalau mereka sudah ada di dalam penjara, Egy-nya masih keliaran, apa lagi yang ditakutkan? Udahlah, kalau memang 11 orang semuanya pelakunya 11 orang. Kok dikurang-kurangin? Bapaknya siapa sih? Iya. Bupati. Anggota dewan. Atau perwira. Nanya aja Pak, nanya aja. Iya, penasaran kali siapa ya. Nah, jadi nanya aja. Itu dia. Ya kan kasihan kali aturannya 3 kena tangkap. Nggak salah nanya ya. Berarti semua kesalahan ditimpakan sama dia. Iya. Aduh. Kok kayak polisi India ya? Jadi, ya. Polisi. Baru berikutnya, ya kan? Kalau misalnya, ya, misalnya memang kawan ini betul-betul otak dari pembunuhan, ya,
Kenapa dia kaburnya dari Cirebon cuma ke Bandung? Dia itu bukan anak-anak yang Iya, berpikir dekat bahwasanya kali ya. Bandung Cirebon itu jaraknya terlalu dekat. Kan bisa aja dia ke Sumatera, Iya. bisa aja dia Itu ke janggal Sulawesi, juga itu ya. Iya, bisa aja dia ke Papua. iya. Kok Bandung? Hmm. Yang agak Ya, jauh notabene sedikit ya itu kan. masih satu wilayah Iya. Polda, kepolisian daerah. Enggak aja. Ya, jadi kecuali misalnya dia memang sempat berganti nama untuk mengelabui katanya. Dan juga itu mukanya gimana kira-kira? Ya, karena beredar sekarang, kemarin itu beredar fotonya nggak seperti itu gitu loh. Fotonya beda. Beda kali. Yang pertama ganteng kali, yang ini agak nggak terlalu ganteng kali. Yang jadi pertanyaan, apakah juga ini si Peggy ini melakukan operasi plastik? Kalaupun operasi plastik itu biayanya nggak murah, mahal itu kawan. Ratusan juta. Berapa puluh tahun dia harus kerja? Ini bicara bodohnya lah dulu. Berapa tahun dia harus kerja di tukang bangunan untuk membayar biaya operasi plastik? Itulah dia, ya kan? Makanya aku bilang kayaknya nggak. Ini apa namanya? Ini perkiraan netizen lah ya. Ya, kami tidak sedang mempertanyakan kinerja polisi. Ya, kami memuji kinerja polisi, tepuk tangan dulu. Tapi kan cuman sedikit agak janggal. Coba lagi nih ya, beredar video ketika dia ya waktu ada konferensi pers ya, dia itu apa namanya ketika kepolisian melakukan konferensi pers, jumpa pers maksudnya ya. Ketika si Egy ini, kalau kalian perhatikan si Peggy ya, ketika ingin mengucapkan sesuatu langsung buru-buru mau diginikan mulutnya itu. Mau ngomong dia mau ditutup. Mau ngomong lagi dia mau ditutup. Kenapa? Apa napasnya terlalu bau untuk bicara? Atau dia dihalang-halangi untuk membicarakan sesuatu yang sebenar-benarnya? Yang pertama ya, kalau aku bilang yang pertama bisa saja ini Egy asli, betul, bisa saja ya. Dia dihalang-halangi karena apa? Mungkin saja ya, dua DPO yang lainnya itu memang betul-betul ada, cuman dia ingin mengucapkan dua DPO yang lainnya itu. Nah, ini dia ada pihak-pihak tertentu yang ingin tidak terbongkar. Oh, tapi itu nggak terjadi di Indonesia ya, itu terjadinya di India. Di India itu terjadi, nggak terjadi di Indonesia, ya kan? Itu dia. Jadi tidak ingin terbongkar, ya. Jadi karena apa? Akan ada satu pernyataan penting yang akan jadi konsumsi masyarakat lagi, ya, sehingga ini akan semakin mengganggu kepercayaan atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Itu yang ditakutkan. Sah-sah saja sih sebetulnya. Atau yang berikutnya, ya, ini memang betul-betul kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama tadi ini mungkin Peggy yang asli. Kemungkinan kedua, ini mungkin juga Peggy yang palsu. Ya kan? Sekarang begini ya. Sekarang saksi kunci dari segala kunci itu si Linda. Pertanyakan dulu ya. Pertanyakan dulu sama si Peggy, kalau memang betul-betul dia Peggy yang asli, Linda mana? Dengar kabar katanya Linda sudah ditangkap dan sudah di dalam perlindungan Bapak Hotman Paris, katanya. Dan kami pun netizen berhak mempertanyakan, apakah itu Linda yang asli? Apakah mungkin tidak salah tangkap lagi? Apakah pernyataan-pernyataannya juga adalah pernyataan yang asli? Runyam ini. Inilah kalau sudah dipermainkan dari awal, jadi ke ujungnya makin kesini makin bermain-main semua. Dari pihak pelaku coba main-main, dari korban juga begitu. Ya bukan bermain-main apa? Ya kan istilahnya
samar gitu loh, yang mana ini pelakunya semua. Kan begitu. Karena bukannya bilang apa, korban itu kan hanya pegangannya itu kan hanya ucapannya si Linda. Nah si Lindanya nggak kelihatan. Kalau bicara kesurupan katanya, nggak usah perlu si Linda, aku pun bisa. Cuman apakah itu bisa menjadi fakta di persidangan? Kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa jadikan fakta, ya kan? Dan juga terdengar kabar katanya, ya aku curiga kenapa kawan ini tidak nongol. Yang pertama itu mungkin dia ada di TKP, yang kedua mungkin dia jadi otaknya, atau yang ketiga dia sendiri yang melakukan pembunuhan tersebut. Itu kecurigaanku dari awal. Terjawablah kemarin. Ada katanya, ini kan katanya ada CCTV yang menampilkan bahwasannya orang yang pertama kali itu memukul korban itu adalah Linda. Ada CCTV-nya katanya, mana tahu itu CCTV di tempat yang lain. Kadang netizen ini juga parah kali main-mainnya ini. Ini tengoklah ini, ya Peggy si Perong. Si Linda rupanya namanya si Dinda. Ya kan? Si Peggy ini udah ganti nama kemarin jadi si Robi. Coba dulu cek dulu Kapolres kemarin itu udah ganti nama belum? Atau hakim sama jaksanya udah ganti nama, cek dulu. Ini masyarakat loh yang bicara, Pak. Bukan ahli hukum, Bapak. Ya, itu dia. Jadi kalau sempat sudah dapat Linda yang asli, tapi dalam tanda kutip yang asli loh ya. Maka hal ini akan menjadi terang benderang. Tapi ingat ya, jangan biarkan dia kesurupan lagi. Harus ada kayak contoh misalnya kan lie detector kan begitu kan, deteksi kebohongan. Ini pun juga harus dipasangi nih, detektor kesurupan. Linda, aku bilang samamu ya, kalau sempat memang betul-betul yang kuceritakan itu tidak terjadi, tidak sepenuhnya betul, pertanggungjawabanmu sama Stevina, pertanggungjawabanmu sama Tuhan, pertanggungjawabanmu juga sama masyarakat Indonesia. Karena apa? Nggak tahu ya, atau ada kerjasamamu sama pihak produser. Sehingga film itu bisa booming, laku keras. Tapi enggak sampai segitunya lah, ya kan? Dan juga film itu kan diangkatkan bukan untuk mencari keuntungan sendiri kan? Ya kan? Enggak lah. Orang film biasanya orang tulus semuanya. Orang tulus semuanya. Gitu. Ya, tapi kalau sempat misalnya film ini didasari dari berita kebohongan yang diciptakan oleh si Linda. Mampus kau Linda. Habis kau nanti kaulah pelaku utamanya. Itu nggak ada cerita lagi ya. Dan juga untuk Sakatala, ya kan? Karena kawan ini kemarin itu ditanya ke sana ke sini, beda-beda mutar-mutar jawabannya. Ya kita setelah dipikir-pikir lagi, ya kita sebagai netizen, ya perlu kita mengerti psikologi seseorang ya yang mengalami kekerasan, yang mengalami satu tindakan yang tidak lazim ya. Jadi apalagi memori dia itu bermain. Jadi kadang-kadang jawabannya A, jawabannya B, tapi tidak terlalu jauh sih dari esensi. Ya, tidak terlalu jauh ya dari jawaban yang mendasarnya. Nah, jadi masyarakat tolong ya untuk menyikapi masalah ini ya, apapun pendapat kita, opini kita ya, sampaikanlah itu dengan santun ya. Sampaikan dengan santun, dengan riang gembira kayak aku ini. Karena apa? Kalau serius kita tanggapi kayak gini, mumet kita. Ya, aku udah disclaimer dari video-videoku kemarin. Aku tidak ada ingin mentertawakan kejadian ini, apalagi mentertawakan korban. Tidak ada sama sekali, oke? Jadi kita, aku minta netizen supaya berpikir sehat, ya, dan beranalisa sehat, oke? Oke lah dulu ya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga dua pelaku yang dikatakan katanya tadi fiktif tidak ada, mudah-mudahan jadi ada.
biar makin seru permainan ini. Oke lah dulu ya. Salam NKRI harga mati. Oke, itu deh ya videonya. Pembahasan opung tentang Peggy Setiawan ya, yang banyak sekali kejanggalannya ya, dari kaburnya cuman ke Bandung kok. DPO 3 tiba-tiba cuman 1 ya, banyak janggalnya lah. Semoga ada mujizat ya, pahala besar, orang baik yang bisa menunjukkan kebenarannya. Semoga saja kalau memang ini benar ya, kayak detail-detailnya gitu dijelaskan ya kan, kita biar tahu ya kan, biar yakin. Oke, sekian video dari saya. Wah.